karena ini harus dibangun dulu. Ini betul-betul harus dibangun. Ini harus diberikan satu ruang. Semua bisa. Sehingga kepanikan, ketenangan itu akan jauh lebih didapat. Banyak cerita-cerita yang harusnya kita bisa lakukan, tapi kemudian kita serahkan kepada orang lain dan dalam posisi yang panik. Bahkan kadang-kadang terjadi komplikasi. Ini harus artinya adalah kita meminimalisasi jangan sampai hal itu terjadi. Saya ingin diawali dengan hal kecil saja. Hal kecil di rumah, sekali lagi tanamkan dari dalam pemikiran kita judulnya adalah pertolongan pertama. Kalau kita bicaranya pertama, first aid berarti kita jangan berpikir kita akan banyak bertindak atau kita akan bertanggung jawab penuh. Tidak. Ini juga hal yang sama. Kita hanya melakukan pertolongan pertama. Selebihnya ada profesional, ada ahli yang akan menanganinya. Tapi pertolongan pertama ini sangat berarti sekali. Karena ke depannya atau kelanjutannya, apa yang dikatakan sebagai komplikasi, apa yang apa namanya disebutkan sebagai sesuatu yang lebih serius, itu akan diminimalisasi, akan dikurangi ketika kita bisa berbuat, meskipun kecil, karena ini adalah pertolongan pertama atau first aid. Jadi, kenapa sih P3K di kita atau first aid di orang lain katakanlah, itu harus ada. Kenapa budaya ini ditanamkan? Karena memang betul-betul ini adalah satu kegiatan yang harusnya kita bisa lakukan. Di sini ada tergambar kebetulan gambarnya adalah atau masuk di sana adalah obat-obatan. Obat obat pun atau obat-obatan pun hal yang sama. Meskipun itu adalah obat yang OTC, obat yang bisa kita peroleh dari bukan resep dokter. Jadi first aid itu berbeda. Tapi kalau obatnya sudah antibiotik, obatnya harus sudah diresepkan dokter, itu bukan pertolongan pertama lagi. Jangan salah nanti. Jadi jangan kebalik nih sekarang. Karena sudah dengar diangkat tema P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan dan di sana kita betul-betul punya kotak P3K-nya rapih semuanya, obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kebablasan. Kenapa? Karena obat-obat yang diresepkan pun ada di dalamnya. Jadi seolah-olah ini adalah cadangan kalau terjadi sesuatu, saya sudah siap. Obat yang diresepkan tidak boleh seperti itu, apalagi berbicara dengan antibiotik. Mungkin yang lain masih perlu. Pertama, tapi kemudian selesaikan dengan dokter yang meresepkannya. Ini catatan penting. Tapi yang lain adalah yang bukan obat-obatan, kita seharusnya ada. Baik di kendaraan kita, ini yang sering lupa itu di kendaraan. Seolah-olah di kendaraan itu hanya sekedar memenuhi aturan. Oh, harus ada kotak P3K di kendaraan kita. Padahal bukan itu. Karena ketika kita berhadapan, maka kita harus betul-betul apa namanya memanfaatkan posisi kita dan apa yang kita miliki di kotak itu di P3K kita itu betul-betul akan sangat bermanfaat. Ini menjadi catatan kecil buat kita. Contoh aja luka kecil, mudah-mudahan semuanya pintar. Artinya ketika terjadi ke anak kita ada lecet, lukanya tidak terlalu dalam, darahnya tidak terlalu banyak. Ini kita bisa lakukan. Artinya evaluasinya dari awal ini tidak terlalu serius. Jadi kita harus ngambil dulu yang namanya apa yang bisa kita lakukan adalah satu kecelakaan atau akibat dari kecelakaan yang tidak serius, yang tidak berakibat fatal. Itu harus kita ambil, harus kita tanamkan dulu bahwa ini kita bisa lakukan satu tindakan. Paling tidak, bagaimana kita membersihkannya, kemudian memberikan satu antiseptik, itu kita bisa lakukan. Pertanyaan saya sama sekarang. Kita akan bingung. Kenapa? Karena tidak ada di kita. Di kotak P3K kita tidak ada. Di kendaraan kita tidak ada.
Jadi yang ada adalah panik, luka kecil tapi kemudian panik. Aduh, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ini adalah kecelakaan tambahan. Sekali lagi, ini adalah kecelakaan tambahan. Artinya apa? Justru harusnya kita memberikan pertolongan, harusnya kita cepat memberikan sesuatu, tapi justru mundur karena kita tidak siap dengan apa yang seharusnya ada. Ya. Nah, contoh di sini gambarnya Bapak Ibu teman-teman kalian, mudah-mudahan bisa mewakili. Saya ingin berjalan atau saya ingin mengantarkan di perdarahan. Sekali lagi di perdarahan dulu. Kenapa? Karena ini di rumah terjadi di kecelakaan dimanapun memungkinkan kejadian ini. Yang pertama yang harus dilihat adalah kalau darahnya banyak, itu pasti pembuluh darahnya besar. Itu satu. Yang kedua, yang membedakan antara pembuluh darah nadi dengan pembuluh darah vena. Kalau pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi pasti banyak. Dan darah yang keluar itu seperti menyemprot, berirama. Ada semprotan berirama karena memang berdasarkan denyut jantungnya. Karena arteri berdenyut, ada tekanan di sana sehingga darah yang dikeluarkan pun atau yang keluar itu mengikuti denyutnya. Ada semprotan darah di sana, ada denyut di sana, alirannya juga seperti itu, kan dirasakan betul-betul seperti betul-betul berdenyut di sana. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah warna darah. Warna darah dari arteri itu umumnya adalah merah terang sekali. Kenapa? Karena kandungan oksigennya lebih banyak. Tapi kalau dari vena, warna darah itu dikotor, lebih gelap karena CO2. Dan darah yang keluar dari vena itu tidak berdenyut seperti di arteri. Mengalir biasa saja, mengalir perlahan. Tapi banyak, sama banyak. Kenapa? Karena pembuluh darah besar. Ini adalah dua pembuluh darah besar. Tapi kalau pembuluh darah kecil, darah yang keluar juga perlahan, jauh lebih sedikit. Kenapa saya mengilustrasi ketiga gambar ini? Supaya kita memahami bahwa kita tidak perlu panik meskipun ada arteri yang terpotong, meskipun ada vena yang terpotong, atau kalau ini jelas tidak membuat kita panik. Karena sebetulnya sama-sama. Kita tidak perlu harus serta-merta mengilustrasikan sesuatu yang berbeda. Saya ingin mengambil dari sisi yang berbeda, mudah-mudahan bisa tangkap. Nah, jadi seperti Bapak Ibu teman-teman saya mohon diperhatikan. Jadi meskipun itu adalah arteri, vena atau nadi pembuluh balik maupun kapiler yang kecil digrupkan atau diklasifikasikan hal yang sama. Ini ada perdarahan. Kita tidak perlu panik sampai sejauh itu. Yang pertama, kejadian ada di mana? Kalau kejadiannya ada di tempat yang apa namanya lebih beresiko, kotor dan lain sebagainya di tempat jalanan, di aspal, di tempat umum, apalagi ada sampai ada kotoran, tanah dan lain sebagainya, itu pasti berbeda. Tapi tingkah kita sama. Yang pertama kita lakukan adalah bersihkan luka itu. Kenapa? Supaya kita bisa melihat, bukan cuma ingin membersihkan kotorannya, tapi kita ingin melihat, mengevaluasi seperti apa lukanya itu. Jadi kita tahu perdarahannya kita akan teridentifikasi. Balik lagi ke sini kita ketahuan. Oh ini adalah arteri. Temperaturnya seperti ini. Ini adalah vena karena berbeda. Warnanya juga sama. Kita evaluasi bareng-bareng. Nah, ketika kita melakukan ini, langkah pertama adalah betul-betul kita berorientasi pada perdarahannya. Harus mengontrol, harus menyetop, harus berusaha. Nah, ini kalimatnya lebih enak berusaha. Harus berusaha untuk melakukan tindakan menghentikan perdarahan. Artinya apa berarti?
Cukup luka itu ditutup. Kenapa? Dengan kompresi saja, sekali lagi, dengan kompresi saja, kita sudah memberikan pertolongan pertama. Terus ternyata darahnya keluar lagi dan lain sebagainya. Itu lain persoalan. Tapi yang pasti kita sudah melakukan kompresi. Kita sudah melakukan penekanan dengan apapun judulnya, yang penting bersih. Itu adalah tindakan pertama kita. Ketika kita lakukan, sudah dilakukan, sekarang mau berapa lama nih? Karena eh, jauh atau pertolongan masih harus nunggu waktu, katakanlah. Kita bisa mengevaluasi lagi. Ada sesuatu yang eh, harus benar-benar langsung minta pertolongan orang lain, katakanlah kalau kita balik di sini. Karena darahnya terus-terusan seperti ini, berarti kita harus segera. Tapi kalau darahnya kapilnya, darahnya kecil, kita nggak perlu melakukan terlalu panik. Ini adalah hasil evaluasinya. Oh, ternyata kapiler. Nggak apa-apa. Berarti kita bisa lakukan. Kalau di sini ditulis, diaplikasikan antibiotik. Sebetulnya dengan antiseptik pun sudah kita melakukan pertolongan. Tapi umumnya antibiotik salep contohnya adalah bagian daripada yang ada harus ada di kotak P3K kita. Seperti halnya dengan obat-obatan lain. Ini mengisyaratkan buat kita bahwa kita bisa melakukan sampai di titik di sini ketika kita berhadapan dengan apa namanya perdarahan kecil, kecelakaan kecil, perdarahan kecil. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya sama, kita melakukan evaluasi kelanjutannya. Setelah kita stop perdarahannya, kita lihat serius atau tidak, terus kita aplikasikan eh, apa sekarang salep, mohon maaf saya sebutkan merek misalkan salep betadin atau antiseptik lainnya. Kemudian kita evaluasi lagi, serius atau tidak. Nah, ini adalah konteks yang terlalu serius. Kita bisa melakukan ketika ada luka. Saya akan selalu mengingatkan, terutama ini, mohon maaf, saya kembalikan lagi, terutama ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan, eh, mohon maaf, saya akan stop dulu. Ketika kita berhadapan dengan darah, ini umumnya gemeternya luar biasa. Kalau memang demikian, kalau memang betul-betul seorang eh, pria maupun wanita ya sama-sama saja, ketika ada kondisi tidak kuat atau tidak takut, berarti pertolongan pertamanya tidak menyentuh ke sana. Pertolongan pertamanya adalah meminta pertolongan kepada orang lain sesegera mungkin. Karena dia sedang berbeda, atau kita akan berhadapan dengan yang berbeda. Ini harus jadi sangat penting buat kita. Nah, ada lagi yang harus kita lakukan adalah Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini sudah sama seperti tadi. Tindakan pertama adalah kita berusaha mencucinya, melakukan antiseptik atau antibiotik terserah. Kemudian di bandage, dibalut, evaluasi lagi. Evaluasi lagi ini yang paling perlu evaluasi yang betul-betul supaya kita menghindarkan resiko. Evaluasi kembali. Nah, pertolongan pertama. Kapan kita harus minta bantuan lebih lanjut? Rujuk, minta tolong kepada profesional. Maka kita evaluasi. Kalau darahnya terus-terusan tidak berhenti. Berarti yang satu tadi saya evaluasi lagi, arteri ini mungkin yang kena. Vena mungkin kena. Tapi pembuluh darahnya besar. Demikian juga ketika baru luka saja, atau kalau kita bicara di sini udah, kalau kita udah hitung hari, karena besoknya katakanlah, ternyata ada tanda-tanda infeksi. Ini nggak bisa didiamkan. Apalagi betul-betul lukanya, nah ini catatan penting yang tadi saya katakan. Kalau kejadian luka, kemudian di tempat yang kotor, maka bukan sekedar luka, tapi di sana ada konsekuensi paparan dari bakteri atau dari apapun
Karena ini adalah faktor sekali. Ini pun sama. Berarti kita harus minta bantuan profesional. Atau kebalikannya, kita ketika kita evaluasi di sini, kita evaluasi atau di sini lah, ketika kita evaluasi pertama nih, ada dari awal-awal, ternyata lukanya serius banget, besar, dalam, maka kita harus segera. Kenapa? Karena konsekuensinya kan berbeda. Atau kalau misalkan di tempat lain, katakanlah bukan di kantor, ada luka dan Mumpung asune ra ono lho, malah ketut. lukanya dalam bentuk gigitan, maka kita harus sekali lagi minta bantuan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita harus memberikan anti bisa antinya yang berbeda, bukan sekedar antiseptik, bukan sekedar antibiotik, tapi kalau misalkan ada gigitan ular berarti harus memberikan penawarnya. Jadi akan berbeda. Kita harus minta bantuan profesional yang lain. Sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, ketika kita mengarahkan dulu keadaan kita mampu memberikan satu apa balutan bersama. Ini tidak perlu harus dipikirkan serius banget. Karena harus juga dengan benarnya, tapi paling tidak adalah memberikan balutan supaya terjadi kompresi, supaya terjadi penekanan terhadap luka yang terjadi karena adanya perdarahan, sampai menimbulkan perdarahan. Bapak Ibu teman-teman sekalian ini juga sama balutan. Jangan berpikir eh, harus sesempurna mungkin balutannya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua juga ingat kenapa kita dulu ada kegiatan dengan PMR dan ada kegiatan dengan kepramukaan. Sebetulnya sama, mengarahkan ke P3K, mengarahkan ke kegiatan yang harus kita lakukan dengan kesendirian, termasuk balut membalut. Ini harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan teknik ini apalagi kita dengan IT sekarang, Google, handphone kita, itu kita bisa melakukan banyak. Tinggal diklik di YouTube-nya bagaimana cara membalut, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Kita akan dapat. Kenapa saya tekankan ini sekali lagi? Karena di hadapan kita, bukan bukan cuma anak kita, tapi orang lain juga sama. Perlu pertolongan pertama. Dan kita bisa memberikan arti ketika terjadi sesuatu. Ini yang sama. Kenapa kemudian meningkat sekarang kalau tadi hanya perdarahan, sekarang kita udah masuk dalam sesi yang ada fraktur, ada patah tulang. Tanyaannya sama. Itu kan kita nggak bisa berbuat apa-apa, langsung saja. Jangan. Prinsip awal kita harus pakai. Kita bisa berbuat untuk orang dengan kecelakaan. Ilustrasinya adalah ini ada luka, ada pendarahan, dan kemudian ada fraktur. Yang kita lakukan bukan bicara apa namanya menyelesaikan patah tulang itu tidak. Kita tidak di sana. Tapi kita tahu di sini ada perdarahan. Dan ketika pelajaran pertama kita adalah kita harus menyetop perdarahan. Kenapa demikian? Kalau darah ini tidak disetop, apalagi perdarahannya banyak, maka komplikasinya orang yang bersangkutan, orang yang mengalami kecelakaan, saudara kita yang mengalami kecelakaan akan kekurangan darah. Kekurangan darah berarti konsekuensinya banyak. Hilang darahnya, oksigen di otaknya berkurang, tidak sadar, kemudian lebih beresiko lagi hal-hal yang sifatnya shock, fatal. Ini kita harus hindarkan. Artinya apa? Balik lagi Bapak Ibu, kita tidak melihat dengan apa? Dengan menekan, dengan kompresi. Kompresinya juga tidak terlalu harus kuat, tidak terlalu harus serius, paling tidak sesegera mungkin menyegerakan untuk kita bisa menyetop atau berusaha membantu mengurangi terjadinya darahan yang terjadi. Ini harus disiasati betul-betul Bapak Ibu teman-teman. Kenapa demikian? Ini harus melihat satu persatu. Ketika lihat darah sedemikian rupa, maka kita tutup saja dengan eh, kalau misalkan kita berusaha dan ternyata memang jauh dari kotak P3K kita, di sana tidak ada perban, di sana tidak ada kasa,
Maka kain apapun kita bisa lakukan untuk bisa memberikan kompresi. Karena ini yang paling perlu. Tidak patah tulangnya. Sekali lagi, tidak patah tulangnya. Kita berorientasi ke sana. Lalu apa yang dilakukan lagi? Karena perdarahan, maka kita salah satu berusaha untuk menghentikan perdarahannya adalah dengan memberikan kompres dingin. Artinya kalau misalkan di rumah, kita juga, nah ini salah satu nih, lemari pendingin kita besar, gede, tapi ice pack tidak ada. Itu juga satu kesalahan buat kita. Harusnya kita menyediakan ice pack. Ice pack ini berguna pada saat ini, atau apapun judulnya. Ada lagi misalkan dalam bentuk kotaknya, dalam bentuk apa, banyak sekali variasinya. Untuk apa? Untuk memberikan kompres dingin. Karena berbeda ketika kita langsung harus membungkus dulu seperti gambaran di sini. Ini adalah es batu atau kristal yang diberikan langsung. Untuk apa? Untuk memberikan suatu kompres dingin. Dan dengan diberikannya seperti ini, bukan, mohon maaf ya, yang bersangkutan saja akan merasa jauh lebih rileks, tidak panik, karena ada dingin diberikan. Ini adalah sesuatu yang akan sangat membawa ke suasana lebih tenang, memberikan ketenangan kepada yang bersangkutan. Kita sudah berusaha memberikan pertolongan dengan memberikan satu apa namanya, membangkitkan psikis seseorang yang panik karena ada terjadi kecelakaan dan seterusnya. Jadi gambaran di sini Bapak Ibu saya akan itu urutkan lagi. Yang pertama adalah kita konsentrasikan pada darahan. Lakukan kompresi. Lakukan kompresi lebih baik lagi dengan kompres dingin, dengan ice pack dan seterusnya. Atau kalau tidak ada memang eh, es batu digulung katakanlah ke luka tadi, kemudian diberikan balutan. Nggak usah perlu terlalu keras. Stop sampai di sini. Sekali lagi, stop sampai di sini. Kenapa? Karena selanjutannya adalah bukan kita lagi. Kita harus menyegerakan. Kita harus meminta tolongan profesional. Harus minta bantuan orang lain profesional. Ketika di sana ada fasilitas kesehatan, ada klinik, ada puskesmas, ada IGD di sebuah rumah sakit, maka kita harus ke sana. Atau telepon kegiatan kita, tapi tidak, jangan sampai ini terjadi terus kemudian kita telepon. Sayang waktu itu. Waktu itu harus digunakan karena dalam hitungan berapapun khususnya kembali lagi saya bisa masuk lagi. Saya dok. Ya, ini selalu apa namanya? Saya mohon izin kalau gitu saya mohon izin kamera saya tutup supaya lebih sinyalnya lebih bisa diterima oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya izin kamera saya tutup supaya lebih eh, memperbaiki sinyal yang ada. Ini resiko yang terjadi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya kembalikan ke proses yang tadi. Maka kita harus konsentrasikan adalah sampai di pertolongan. Jangan langsung telepon dan kemudian kita menunggu pertolongan orang lain. Lebih baik kita melakukan apa yang kita bisa lakukan sesegera mungkin. Ini yang tadi sekaligus mengilustrasikan ketika kita ada dan kita mengadakan P3K lagi sekali lagi, lukanya berdarah, ada terjadi sesuatu di dalamnya, mungkin ada fraktur, ada patah tulang atau ada apapun. Ini mengilustrasikan satu kompresi pembalutan harus diberikan dulu yang lebih lunak. Ini gambarannya adalah diberikan kasa dulu dan kasanya juga tebal. Jangan eh, tipis. Kalau tipis berarti tidak akan memberikan kompresi. Tebal, apalagi kalau dilengkapi dengan perban elastis. Maka sempurna kita. Artinya nilainya, wow, hebat sekali. Bapak, Ibu, teman-teman sudah memberikan pertolongan yang istimewa. Sekali lagi, ini karena kita siap.
Di kotak P3K kita, di rumah kita, ada kasa gulung, ada kasa kotak, ada kasa gulung dalam pengertian karena kita bisa lebih tebal lagi. Demikian juga dengan adanya perban. Perbannya juga ada perban biasa, steril, dan ada perban elastis. Untuk apa? Untuk kita. Demikian juga dengan di kendaraan. Jangan 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 berpikir apa namanya? Ini diada-adakan, ini adalah aturan bukan. Tapi ketika terjadi sesuatu maka nilai kita akan berbeda. Nah, ini yang akan memberikan suatu hasil. Ini tingkat sampai di sini, entah itu terjadi fraktur, terjadi apa namanya, patah tulang di dalamnya kita tidak tahu, atau dislokasi, atau keseleo, itu sama. Kita lakukan saja tindakannya, kita tidak akan disalahkan. Asalkan kita tidak banyak melakukan satu manuver-manuver atau tindakan yang sifatnya adalah seolah-olah kita akan membuat satu perbaikan. Tidak perlu. Kita cukup melakukan satu tindakan agar ada ketenangan dan kita melakukan yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, cara teknik seperti ini, teknik mengenai balut dan lain sebagainya, yuk sama-sama kita dapatkan dari Google-nya, dari YouTube-nya, dari cara-cara yang kita mendapatkan pembelajaran ke sana. Ini juga hal yang sama, terjadi keseleo, kita bisa melakukan. Entah itu di tempat kerja, ini kebetulan ada di fitness center misalkan, kita bisa melakukan yang sama untuk orang lain. Nah, yang sering dilupakan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian adalah justru kecelakaan yang sifatnya adalah kita tidak melihat ada luka, tidak melihat ada perdarahan, tapi tiba-tiba orang itu lemes sekali. Ini satu ilustrasi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita melakukan aktivitas kerja apapun, sekali lagi kerja apapun, di ruang ber-AC pun, maka kita harus sadar ada kebutuhan air di tubuh kita. Dan kemudian tubuh kita itu lebih dari 70%, kalau di sini disampaikan 70%, lebih dari 70% isinya adalah air. Kenapa demikian? Karena akan mengalami dehidrasi. Ini adalah kecelakaan juga, bukan luka, bukan patah, bukan keseleo. Ini kecelakaan juga. Kalau tadi bicaranya adalah darah, kemudian keluar darahnya, tidak disetop, kekurangan oksigen, dan seterusnya. Air pun sama. Maka yang terjadi ini adalah kelelahan juga. Dan kalau ini dilakukan berturut-turut, berarti kecelakaan ini tidak kita atasi. Maka beresiko juga sama dengan seluruh sistem yang ada dalam badan kita. Kita akan ngerasa sakit kepala, tanpa sadar ini karena kekurangan air. Kita akan merasakan apa namanya, eh, seperti halnya tujuh keliling. Itu karena kekurangan air, itu kecelakaan karena dehidrasi. Kalau bicara dari urinnya, kemudian dari mulut kering, haus itu sudah mungkin lemah. Tapi faktor ini, dizzinah, sakit kepala, dan kelelahan, ini tidak didasari, ini adalah kecelakaan karena kita kekurangan air atau dehidrasi. Ini pun sama. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian pasti akan punya gambaran yang sama. Ketika seseorang kecelakaan, ketika seseorang dengan tingkat kepanikan, maka dia pun akan sama, akan mengeluarkan banyak sekali keringat. Ini akan mengundang untuk terjadinya dehidrasi. Kita harus siasati dengan di sana. Artinya kita harus memberikan rehidrasi. Kita harus memberikan minum. Bukan infus. Kalau infus sudah rumah sakit. Kita harus memberikan minum. Karena kita adalah tindakan pertama. Kita perlu untuk memberikan satu tindakan rehidrasi pada individu, pada siapapun yang mengalami kepanikan, kecelakaan. Dan ini adalah urutan yang harus kita ikutin bareng-bareng. Saya coba lihat slide yang lain. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika terjadi hal yang sama, maka kita harus siasati betul-betul bukan dari konteks melakukan rehidrasinya atau melakukan rehidrasi saja, tapi kita juga harus melakukan satu pencegahan. Apa yang dilakukan adalah kita harus selalu dengan cadangan minuman kita. Bawa minuman kita, jangan mengandalkan orang lain.
Dan ketika kita melakukan aktivitas, maka tidak berlebihan. Berhadapan dengan matahari, itu pun sama. Harus kita siasati, ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Demikian juga dengan pakaian. Demikian juga dengan waktu dan durasinya. Jadi waktu dan lamanya itu juga harus diantisipasi ketika kita siang hari 11 jam 11 sampai jam 2 misalkan dan di tempat terbuka, maka ini juga harus sama, harus kita hindari seperti apa. Karena akan mengundang terjadinya dehidrasi. Ini betul-betul menjadi catatan penting. Kalau ini terjadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, apalagi sampai terjadi tidak sadar, mual, kemudian sama sakit perut dan sebagainya, ini akan mewarnai kita. Tadi sudah disinggung mengenai sakit kepala dan juga eh, rasa yang tidak enak sekali. Benar-benar seolah-olah ngeblank. Kenapa? Karena balik lagi, sama halnya dengan kekurangan oksigen, sama dengan kekurangan darah, kekurangan air juga sama. Kita akan lemah, kepala kita tidak bisa lagi melakukan satu koordinasi yang baik. Ini harus terjadi. Apa yang harus dilakukan berarti kita melakukan rehidrasi. Rehidrasi dengan air lagi. Rehidrasi dengan elektrolit. Ini harus sesegera mungkin. Dan hindari betul-betul kita harus mencari tempat yang lebih bagus. Dan kalau perlu sekali lagi, meskipun ini ya kasih minum aja. Bukan. Apalagi orang yang sudah terbiasa tidak membawa air, sudah terbiasa dengan dehidrasi-dehidrasi, ini akan terjadi sesuatu yang lebih serius. Maka tetap kita harus memerlukan satu bantuan orang lain. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana dengan luka bakar? Ini catatan penting lagi. Karena di rumah sekarang ceritanya. Di rumah dan terjadi ada sesuatu. Entah itu dari kompor kita, entah itu dari baik yang dalam bentuk memang betul-betul ada api maupun tidak ada apa-apa apinya. Ini hal yang sama. Akan terjadi luka bakar. Yang pertama harus diamankan adalah mesinnya, alatnya, kompornya, dan seterusnya. Sumber. Ini harus kita amankan yang pertama. Dan yang kedua, kita harus melakukan assessment terhadap luka bakar itu. Bila perlu dinginkan, ini salah satu nih, dinginkan dengan air. Air itu sama kalau kita tidak sampai kalau tadi betul-betul memberikan penenangan dengan es katakanlah lebih dingin, dengan air dingin saja itu sudah memberikan terapi kepada luka bakar. Karena tiba-tiba terjadi kecelakaan, terjadi dengan overheat, panas sekali. Maka guyurlah dengan air dingin supaya apa? Supaya memberikan satu keseimbangan. Kalau di sana ada benda sesuatu, nah, bebaskan semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi lebih detail. Ini adalah catatan penting. Supaya kita bisa mengevaluasi lebih detail seperti apa makan setiap membicarakan antibiotik, antiseptik. Lakukan atau aplikasikan, berikan antiseptik. Berikan antiseptik. Kalau memang ada antibiotik, silakan. Dan lakukan yang sama, kemudian evaluasi lagi. Kalau luka bakarnya ini sederhana, tidak terlalu luas, tidak melibatkan apa namanya, luas permukaan tubuhnya juga tidak terlalu tinggi, silakan. Yang paling perlu kita lakukan adalah kita memonitor sampai sebatas mana. Suaranya hilang, Dok. Iya, Bapak Ibu kita tunggu ya. Mungkin Dokter Setia koneksinya terputus. Iya, ya, betul, benar. Baik, Bapak Ibu sambil nunggu Dokter Setia kembali bergabung. Nah, ini Dokter Setia udah mulai muncul nih. Silakan Dok. Ya, sebentar. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi sampai dua kali.
Saya coba ganti WiFi. Sebentar, saya coba koneksikan ke yang lain karena betul-betul sinyalnya tidak terlalu bagus. Saya gantikan sekarang. Oke, mudah-mudahan ini akan jauh lebih bagus. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Susi. Saya kembali masuk di luka bakar. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita mengevaluasi dari sini. Ini harus kita evaluasi. Seberapa luas, seberapa serius, maka kita tentukan. Kalau memang kita perlu, kita akan rujuk dengan orang yang lebih profesional, seorang dokter dan sebagainya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika berbicara sama nih kondisinya, ada luka, demikian juga dengan luka bakar nantinya akan mengikuti, maka sama evaluasi, kemudian berikan proses yang urutannya adalah demikian, Pak. Nah, ketika terjadi sesuatu yang sifatnya lebih serius, carilah tempat atau berikan satu kesempatan untuk jauh lebih rileks dan jauh lebih menyenangkan buat seseorang. Ini hanya sekedar mengilustrasikan ketika ada kecelakaan di rumah, di tempat kerja, dan lain sebagainya, maka perlakuan kita harus betul-betul tenang. Sekali lagi, kita melakukan ketenangan yang luar biasa. Ini adalah yang berbeda. Ketika ada apa namanya yang lebih eh, keras, katakanlah dengan ikat pinggangnya atau pakaiannya, jaketnya dan lain sebagainya, termasuk sepatunya. Ini semuanya dilonggarkan, seolah-olah dibuat satu ketenangan yang berbeda. Demikian juga dengan cari tempat yang lebih membuat si penderita itu mendapatkan suatu perlakuan yang lebih bagus. Demikian juga dengan posisi kepala. Posisi kepala harus betul-betul direlakan, kecuali kalau ada sesuatu dimiringkan ke kiri itu berbeda. Tapi paling tidak buat si individu ini jauh lebih rileks dan kita sedang melakukan tindakan yang hanya bisa kita lakukan sederhana. Seperti hanya di sini. Kalau tadi satu orang, sekarang dua orang. Sama. Diposisikan sedemikian rupa ketika kita memperlakukan orang dalam kondisi kecelakaan. Nah, bagaimana dengan tindakan di pekarangan rumah kita dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan hal eh, ada keyakinan ada sesuatu di dalam dan kita tidak bisa melakukan. Kalau tadi yang pertama adalah ada luka dan tampak betul-betul lukanya tampak dan luka dan tampak juga atau kita bisa langsung melihat kemungkinan besar ada patah tulang. Kalau di sini mungkin patah tulang mungkin mungkin dislokasi tapi tidak. Ini pun sama, kita bisa melakukan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Apa yang dilakukan di sini adalah melakukan satu fiksasi. Fiksasi di sini fiksasi sederhana, fiksasi pertama, bukan fiksasi setelah satu dislokasi, satu keseleo dibenarkan lagi posisinya. Nanti tulang diposisikan lagi dengan benar. Bukan. Ini adalah fiksasi sederhana, fiksasi pertama agar komplikasinya, agar resikonya jauh lebih ringan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ini bisa kita lakukan. Ambil sesuatu di sini jelas karena memang bukan di kotak P3K, tidak perban elastis, tapi bisa dilakukan apapun. Ketika kita sudah mendapatkan maka lakukan seperti ini. Jadi kompresi berikan satu ruang. Kalau tadi gambarannya adalah dengan kasa, dengan perban yang tebal, di sini dengan kain. Setelah itu baru kita lakukan lagi dengan menggunakan perban elastis supaya fiksasinya berhasil. Ini hal yang sama. Beri lagi apa namanya kesempatan. Mungkin ini belum tindakan apa-apa, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Belum tindakan apa-apa, tapi kita sudah memberikan satu kesempatan tangan kita atau tangan seseorang ini di posisi yang siap untuk ditindak lebih lanjut. Sekali lagi, siap untuk tidak lebih dalam dan dia akan lebih rileks. Sakitnya akan berkurang, jauh lebih tenang. Ini juga sama tindakan yang harus kita lakukan yang sama mendapatkan itu. Jauh lebih serius Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini kita bisa dapat sebetulnya tadi ada di grup mempertanyakan, Dok, ini bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia atau tidak? Sebetulnya sama. Ini adalah sekedar ilustrasi buat Bapak Ibu teman-teman sekalian.
kita bisa melakukan. Dari mulai perdarahan seperti ini, kita lakukan dengan kompresi, lakukan seperti ini, kemudian diberikan satu fiksasi, ini kita bisa lakukan. Balik lagi ke apa namanya pola pikir kita, kita tidak boleh panik, kita bukan orang profesional, tapi kita bisa melakukan paling di awal. Sekali lagi, paling tidak di awal kita sudah berbuat, melakukan satu tindakan pertolongan pertama. Bukan untuk menyelesaikan secara keseluruhan. Salah satunya seperti yang tadi disinggungkan, ketika orang tersebut adalah takut dengan darah, maka pertolongan pertama yang dilakukan oleh orang itu adalah minta buru-buru segera bantuan orang lain terdekat yang ada di sana. Tidak takut dengan darah. Kemudian melakukan satu tindakan yang seharusnya bisa dilakukan secara sederhana. Ini yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Posisinya adalah sama, kalau boleh disampaikan, adalah luka, adalah resiko di dalam, entah itu apa namanya patah tulang atau dislokasi keselio. Di sini jelas kalimatnya. Betul-betul harus lakukan kompresi perdarahan. Setelah itu lakukan fiksasi sederhana. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Tapi tindakan ini adalah tindakan yang sangat menolong sekali untuk yang bersangkutan. Apa yang akan didapatkan adalah tidak berlanjutnya satu gerakan, tidak berlanjutnya satu proses untuk mendapatkan satu komplikasi yang lebih serius dari apa yang terjadi di dalamnya. Luka di dalamnya. Kalau masih bergerak, tidak difiksasi seperti ini, maka luka di dalamnya akan lebih serius lagi. Karena di sana ada percikan, ada partikel eh, tulang, ada tulang yang patah, tulang yang menusuknya diselesaikan dengan fiksasi yang sederhana. Ya, demikian juga dengan kondisi yang lain. Nah, yang terakhir dan ini adalah paling serius, kalau terjadi sesuatu di kepala, luka di kepala, benturan dan lain sebagainya, ini menggambarkan kesadaran. Saya sengaja memberikan ilustrasi dengan gambar anak kecil atau anak kita. Kenapa demikian? Karena kekhawatirannya tinggi, tapi kemudian tingkah laku kita sesegera mungkin membawanya ke rumah sakit. Saya ingin betul-betul ini jadi pembelajaran buat kita. Memang gejala ataupun apapun yang terjadi pada kepala kita itu berbeda. Sekali lagi, sangat berbeda dan ini harus kita konsentrasikan. Kenapa demikian? Karena biasanya benturan yang terjadi di kepala kita akan menyebabkan pusat atau apa namanya koordinasi di apa yang harus dilakukan itu akan putus sementara. Apa yang bisa? Linglung misalkan. Ini akan terjadi. Tiba-tiba langsung stuck seolah-olah apa namanya tidak bisa melakukan apa-apa ini yang dilakukan. Gambarannya anak kecil tapi bisa berlaku pada orang dewasa. Demikian juga dengan penurunan kesadaran. Meskipun cuma sebentar. Sekali lagi penurunan kesadaran meskipun cuma sebentar. Ya, dan tidak tahu dengan apa yang terjadi pada saat itu. Tidak bisa berpikir, tidak bisa berkonsentrasi, bahkan untuk mengingat lagi, ini pun kadang-kadang apa yang terjadi yang barusannya. Ini karena kepala. Demikian juga dengan perubahan tingkah laku, perubahan emosi katakanlah, kok jadi seperti diam dan sebagainya ini adalah tanda-tanda benturan di kepala. Ketika kita melakukan mengajukan pertanyaan juga sama, akan lambat memberikan respon, lambat memberikan satu eh, reaksi, lambat memberikan suatu apa namanya refleksnya juga sama akan mengalami penurunan. Dan sekali lagi, kalau kita lebih dalam lagi pasti dia akan mengalami sesuatu. Ini adalah tanda-tanda bahwa dan kita bisa melakukan. Ini pasti ada benturan di kepalanya. Meskipun mungkin lukanya tidak serius. Sakit kepala, rasa tertekan di kepala, ini akan sama. Bahkan nantinya kemual muntah. Kemudian rasa tidak enak, rasa yang tidak betul-betul dirasakan banget. Dan kalau dipertanyakan mungkin sampai ke gangguan penglihatan. Bisa double penglihatannya atau bisa betul-betul buram dan lain sebagainya ini terjadi. Demikian juga dengan yang tadi saya katakan ngeblank, betul-betul ngeblank. Seolah-olah
ada kejadian yang lupa semuanya, tapi meskipun sebentar. Dan kalau dilihat lagi nanti gangguan penglihatannya, mungkin di sana berkabut dan lain sebagainya, seolah-olah ada terjadi konsentrasi, memori, emosi, ini juga akan terjadi. Demikian juga dengan sedih dan lain sebagainya. Bahkan bahkan berlanjut lagi ketika apa namanya sudah melakukan suatu tindakan keseharian besoknya. Ini juga bisa terjadi sampai lebih dari 1 kali 24 jam dengan kepala. Nah, ketika dengan posisi seperti ini, kecelakaan Bapak Ibu teman-teman sekalian, apalagi kecelakaannya lebih serius lagi karena ini mengarah ke sana, maka langkah pertama adalah yang kita bisa lakukan, kita mengoreksi, kita melihat ada sesuatu yang menghalangi nggak di pernafasannya. Karena ini yang paling perlu. Ini contoh kecelakaan serius, saya tidak ingin mengilustrasikan. Kalau ada sesuatu yang menghalangi, maka kita bisa lakukan. Memposisikan kepalanya supaya pernapasannya bisa dapat. Ini sensitif sekali dan hanya yang kita bisa lakukan tindakannya adalah pertama adalah untuk membuat pernapasannya tetap berjalan. Demikian juga dengan memiringkan seperti ini. Hal yang sama. Ini langsung dilakukan satu tindakan, katakanlah ada lukanya seperti itu, ini juga sama. Kalau ada tangannya sesuatu, maka dilakukan tindakan yang sama. Tapi gambarannya adalah Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini harus dilakukan, ini harus dilatih, ini harus apa namanya dibiasakan bahwa kita bisa melakukan seperti ini. Ini satu yang sederhana buat anak-anak kita juga. Terjadi kecelakaan, terjadi bengkak, terjadi perdarahan di dalam dan seterusnya. Istirahatkan yang pertama, berikan ketenangan. Kemudian jangan lupa ini selalu nih, kompres dengan es. Lakukan penekanan, ini sama kompres dengan es, lakukan penekanan, dievaluasi lagi dan kemudian rujuk. Kenapa rujuk? Karena kalau kita melihat ini di dalam, kita tidak mau. Orang selalu akan bisa keseleo, keseleo, keseleo. Iya, betul. Karena apa? Karena di sana ada persendian. Tapi di dalamnya, pembuluh darah yang putus dan lain sebagainya kita tidak tahu. Ini harus, makanya tetap harus melakukan kita. Harus melakukan rujukan. Harus minta bantuan orang yang profesional. Ini yang diperlukan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin itu bisa sampaikan. Lalu bagaimana peran ITERA? Bagaimana alat kita? Bagaimana alat terapi kita? Silakan lakukan, tapi bukan pada saat kritisnya. Jadi setelah itu kita bisa manfaatkan. Kita bisa blow setelah rapi semua, apalagi sudah ada mendapat pertolongan orang profesional, kita bisa melakukan. Dan saya selalu mengingatkan bahwa ITERA dengan seluruh perangkatnya itu bukan berarti pada saat sakit, tapi kita melakukan keseharian kita. Kalau kita bisa dilakukan, maka kita tidak akan ragu lagi kepada orang lain pun sama. Kepada orang lain pun kita akan memperlakukan alat ini sebagai bagian dari keseharian. Jadi kita tidak panik, tidak apa lakukan. Maka kita akan memberikan terapi setelah semuanya kita lakukan. Artinya pertolongan pertama sudah kita lakukan. Kalau pertolongan pertama sudah dilakukan harus meningkat ke profesional, lakukan di sana, kemudian ITERA akan kita bisa manfaatkan. Baik dengan panasnya kita dapatkan karena akan memperbaiki banyak sekali. Demikian juga dengan proses percepatan penyembuhan. Kenapa demikian? Karena gelombang tera akan memberikan suatu energi, akan membel up sebagai antioksidan, akan membel up sebagai anti peradangan yang terjadi pada proses setelah kecelakaan yang dilakukan. Mungkin itu Bapak Ibu, Bu Susi. Saya kembalikan ke Bu Susi, mohon maaf karena sinyal dan seterusnya ini selalu kejadiannya sedemikian rupa. Terima kasih, saya stop share-nya. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih banyak Dokter Setio pemaparannya. Bapak Ibu tadi kita udah dengar ya bersama bahwa ternyata kecelakaan atau cedera dalam rumah tangga ini bisa terjadi dalam banyak bentuk. Mulai dari kesleo, terkilir, terjatuh, atau mungkin ibu-ibu khususnya yang lagi di dapur terluka ya. Jadi macamnya banyak sekali. Dan sebetulnya Dokter Setio
ini topik malam hari ini diangkat dari berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke. Jadi beberapa waktu lalu, kira-kira akhir bulan November, saya kebetulan habis hujan deras, jadi mau bayar orderan makanan online. Jadi pada waktu saya jalan keluar itu, turun ke tangga pintu luar itu, saya nggak pakai sandal, dan kemudian saya terpleset secara apa ya istilahnya kegeledak gitu. Jadi posisi tengkuk leher saya itu terkena pinggiran tangga. Jadi Aduh. alhamdulillahnya mungkin kayaknya saya masih bisa ya. Jadi nggak serta merta jatuh terlentang begitu. Alhamdulillah juga nggak ada muntah, nggak ada demam, nggak ada. Oke. Nah, cuman memang ada luka memar, luka lebam di bagian tengkuk leher. Sempat bengkak juga, Dok. Cuman nggak ada luka luar. Jadi kebetulan pada waktu itu Bapak Ibu posisinya adalah besok harinya itu kami dari manajemen mau mensupport salah satu acara pameran di daerah Tangerang. Kebetulan peralatan semua saya bawa pada waktu itu ya, termasuk bayo yang besar, kemudian Aetera Pro dan sebagainya. Langsung saya pakai itu, Dok. Jadi saya langsung pakai untuk bayonya, kemudian saya blow juga. Besoknya itu ya pameran saya aktivitas jadi seperti biasa. Biasa. Alhamdulillah gitu iya. Dan beberapa hari setelah itu ada memang bengkak, tapi kemudian di kantor dibantu juga dengan terapis kita itu di blow terus di bagian tengkuk. Ini bukan saya melebih-lebihkan ya gitu. Jadi kebetulan ini saya ada testimoni pribadi. Bengkak atau luka lebam di leher itu bengkaknya hilang dalam waktu 2 hari, Dok. Alhamdulillah 2-3 hari itu bengkaknya berkurang. Iya, jadi sangat-sangat membantu sekali. Jadi berdasarkan itu saya terinspirasi bahwasanya memang kejadian-kejadian seperti ini mungkin terjadi Banyak ya sekali. di tangga, betul banyak sekali. Nah, baik ini setelah saya menyampaikan pengalaman pribadi ya, testimoni pribadi. Nah, ini Bapak Ibu mulai ada beberapa pertanyaan nih. Ya. Saya akan mulai saja ini langsung dari Bapak Hendrik. Nah, ini disebutkan bahwa bila terjadi kecelakaan di rumah dan menyebabkan keseleo tangan atau kaki ya, terkilir ya maksudnya ya, apakah dapat dilakukan blow dengan iterator? Nah, ini kalau pengalaman saya langsung ya. langsung dulu sih ya. Iya. Nggak ada luka luar ya. Mungkin ya. Oke, silakan, Dok. Baik, baik Bu Suci. Sama ini pengalamannya berarti ada kecelakaan. Ibu Suci mengalami kecelakaan, kemudian terjadi hematum, terjadi memar dan seterusnya, kemudian di blow. Nah, sekarang pertanyaannya untuk dari Pak Hendrik, ini bagus kalimatnya ada kata keseleo. Keseleo itu harus kita siasati kalau kejadian yang dialami oleh Ibu Suci itu memar, kemudian akibat benturan tadi, tapi tidak ada dislokasi, tidak ada sesuatu di dalam yang mengalami perubahan. Katakanlah karena di leher jauh lebih kuat ini, posisinya pergerakan sendinya jauh lebih terbatas, kanan kiri ini lebih terbatas. Demikian juga ke atas ke bawah, dibatasi oleh ototnya, dibatasi oleh ligamen-ligamen yang ada karena memang posisinya di sana. Tapi kalau bicara di tangan dan kaki yang Pak Hendrik tanyakan, ini mobilitasnya beda.
Ini mobilitasnya lebih gampang, lebih bisa ke kanan, ke kiri, bisa fleksi, bisa ekstensi. Jauh lebih beresiko lagi terjadi perubahan posisi. Inilah yang kalimat bahasa awam adalah keseleo. Sekali lagi ya, kalimatnya adalah keseleo, baik dari pergelangan tangan maupun pergelangan kaki sama. Makanya tadi mengilustrasikan di anak kecil ketika terjadi jatuh kemudian keseleo. Maka yang betul ini bukan bicara iteranya terlebih dahulu. Sekali lagi, ini jadi yang harus jadi urgent ke pertolongan pertama kita adalah bagaimana kita membatasi keseleo ini tidak terjadi komplikasi. Artinya apa? Di sini tindakan kita justru minta bantuan profesional. Karena apa istilahnya sekarang? Ini sempurna ya. Katakanlah ini persendiannya bagus sekali. Tapi kalau sudah dislokasi seperti ini, maka tugas seorang profesional itu mengembalikan posisi dulu. Kalau sudah seperti ini, nah baru tindakannya adalah ITERA. Baru tindakannya karena walaupun dalam waktu hitungan singkat kecelakaan terjadi, itu mohon maaf sekali lagi saya ingatkan lagi tadi, di dalam mungkin ada pembuluh darah yang putus. Di dalam ada persarapan yang terjepit. Di dalam ada resiko banyak sekali. Peradangan, bengkak, dan sebagainya. Makanya tiba-tiba terjadi bengkak dan biru yang luar biasa yang dikatakan sebagai memar. Itu karena di dalam terjadi sesuatu yang serius. Nah inilah makanya ketika terjadi dislokasi atau keseleo, sesegera mungkin minta bantuan pertolongan profesional untuk meyakinkan bahwa sudah bagus lagi posisinya. Tidak ada dislokasi. Keseleonya selesai, tapi bukan sembuh karena sudah terjadi kecelakaan. Nah, inilah fungsi daripada ITERA. ITERA apa atau pengalaman lagi dari Bu Suci saya menyambungkan ke sana. Karena sudah terbiasa menggunakan di sana, tidak ragu lagi. Maka ketika Pak Hendrik atau keluarga Pak Hendrik siapapun di sana yang sama, setelah sekali lagi catatannya adalah setelah keseleuknya diselesaikan, disposisinya dibalik di reposisi, dikembalikan ke posisi yang normal, kemudian dilakukan fiksasi. Kalau fiksasi kita bisa melakukan semuanya. Tapi kalau dislokasi, direposisikan, ini tidak mudah. Harus orang profesional. Atau sekarang kita kembalikan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, baik yang tradisional maupun yang medis katakanlah. Di rumah sakit, di klinik, dan lain sebagainya. Yang medis, dia bisa yakin kan bisa melakukan reposisi. Tapi di tradisional juga sama. Bisa melakukan reposisi. Orang akan menyebutkannya ahli tulang dan lain sebagainya, tukang pijit keseleo dan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi confirm, betul nggak posisinya sudah seperti ini? Betul nggak dislokasinya sudah tidak dislokasi lagi, sudah reposisi? Dengan apa konfirmasinya? Dengan foto ronsen. Bisa diterima ya, dengan foto ronsen. Berarti ada tindakan lagi sekarang. Yang tadinya minta bantuan profesional, sekarang harus confirm lagi dengan radiologi. Kenapa saya harus berurutan seperti di sana? Balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian saya harus mengingatkan resikonya akan jauh beresiko. Mohon maaf ya, banyak sekali kejadian ini. Ini tidak sempurna, tapi dipertahankan terus seperti ini. Akhirnya fungsi tangannya, sekali lagi fungsi tangannya, fungsi kakinya akan jauh lebih terhambat. Karena reposisi tidak dilakukan dari awal. Tidak minta bantuan orang yang profesional, yang mumpuni, yang mampu, terserah. Kalau bicara profesional medis. Alternatif atau tukang pijit dan lain sebagainya, tukang patah tulang katakanlah silakan. Tapi confirm, harus dikonfirm betul-betul ini sudah posisinya sudah benar. Dari sana Pak Hendrik silahkan manfaatkan ITERA. Kenapa demikian? Balik lagi tadi. Nanti peradangannya didapat, proses penyembuhannya akan lebih cepat, bengkaknya akan dikurangi. Ini memperoleh hal yang positif sekali. Seperti yang diceritakan tadi, karena ini inline banget. Tidak terjadi apa-apa besoknya. Hematomnya, memarnya berkurang. Kenapa? Karena ITERA. Jadi pemanfaatannya ada di batas di sana. Mudah-mudahan menjawab dan membukakan pola, pola pikir kita dalam mengenai yang judulnya sederhana nih, keseleo, keseleo, keseleo.
memang tidak asing di, di pendengaran kita, tapi masih ada juga yang salah memperlakukan keselio, membiarkan berlama-lama sehingga akhirnya terjadi komplikasi di dalam lebih serius lagi. Demikian Bu Suci untuk Pak Hendrik, saya kembalikan untuk teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Terima dokter. kasih Pak Hendrik. Iya, jadi memang penanganan kayak kalau misalnya orang biasa leo atau terkilir itu ke alternatif tukang pijat gitu, itu seharusnya mungkin dihindari dulu sampai mendapatkan konfirmasi dari sisi medis ya dok ya, apabila tadi terjadi Betul. dislokasi dan lain sebagainya ya. Baik, ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Esti Alex. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, kalau keseleo tanpa Oke. dislokasi, ini sampai bengkak. Nah, ini apakah bisa di blow dok? Oke. Ini bagus banget ini. Bu Esti, terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Suci. Saya saking semangatnya ngelihat pertanyaan ini bagus banget. Ini yang dikonfirmasikan tadi. Jadi kalau kita sudah yakin di sana terjadi apa namanya kecelakaan, yang notabene selalu kita oh ini keseleo keseleo jatuh katakanlah demikian apa, tapi tidak ada dislokasi. Jadi si sendinya masih bagus. Yakin pergerakannya juga tidak terlalu terbatas. Atau gini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau ada dislokasi itu pergerakan normal tidak bisa dilakukan. Sederhana ya, ini sederhana aja. Ini adalah fleksi, ini adalah ekstensi. Kalau tidak ada kalau tidak ada dislokasi, ini bisa dilakukan sempurna, tidak terbatas. Tapi kalau ada dislokasi, ini nggak bisa. Ekstensi nggak bisa, fleksi nggak bisa. Di semua persendian. Jadi kalau ada gerakan yang terbatas, itu kemungkinan besar ada dislokasi. Nah, Ibu Esti menyatakan tanpa dislokasi, tapi di sana bengkak. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kenapa terjadi pembengkakan? Berarti di dalam terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena di sana ada persendian. Kenapa? Karena di sana ada tulang rawan. Jangan bicara tulangnya saja, tapi tulang rawan pun akan sangat mempengaruhi sekali, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sehingga terjadi perdarahan, sehingga terjadi apa yang dikatakan sebagai transfer cairan dari cairan di dalam sel keluar ke sel, keluar ke jaringan kosong. Maka terjadilah bengkak, peralihan cairan, intrasel, ekstrasel. Maka terjadi bengkak. Pertanyaan apa bisa di blow? Justru itulah yang harus kita lakukan. Dislokasi yang sudah dibetulkan saja itu disertai dengan bengkak. Karena apa? Karena kecelakaan. Karena apa? Karena putus pembuluh darah. Tidak di luar, putus pembuluh darah tidak berwarna-warna, tidak heboh. Tapi di dalam terjadi, belum persarafannya. Maka blow sangat berarti sekali. Pertanyaan berikutnya dari Bu Esti, apakah hanya di tempat bengkak atau SOP juga dilakukan? Sebaiknya selalu saya mengingatkan, jangan hanya konsentrasi pada letak sakit. Maka SOP juga dilakukan. Kenapa demikian? Karena ketika kecelakaan, meskipun ini di kaki kita nih, tapi dari kepala sampai ke jantung itu deg-degannya luar biasa. Bisa diterima ya. Bahkan mohon maaf, mau makan pun akhirnya nggak ada nafsu makan. Bisa diterima ya. Kecelakaan, nah, ini kecelakaan mau makan, tapi terjadi kecelakaan. Nggak mau makan lagi. Kenapa demikian? Karena seluruh badannya juga akan memberikan kontribusi. Nah, inilah yang diperlukan blow dengan SOP-nya. Jadi seluruhnya kita lakukan, tidak hanya konsentrasi pada bengkaknya. Kenapa demikian? Karena ketika kita lakukan SOP, kita akan membangkitkan tubuh kita untuk berkonsentrasi pada bengkak tadi. Jadi tidak hanya menyerahkan kepada di tempatnya saja. Kalau kita blow di tempatnya saja, berarti kita hanya menyerahkan perbaikan hanya di lokal. Tapi kalau tubuh kita juga diperbaiki atau tubuh orang itu diperbaiki, maka seluruh konsentrasinya akan membantu mempercepat recovery atau penyembuhan pada bengkak atau luka yang terjadi, luka dalam yang terjadi di lokasi tadi. Demikian untuk Bu Esti. Terima kasih sekali lagi Bu Esti. Ini mengingatkan pembelajaran buat kita semua. Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci.
mau tanya sebentar Pak Dokter. Mengenai tadi SOP itu maksudnya basic blow ya, dari belakang kepala sampai tulang ekor. Yang disebut SOP itu basic blow ya. Sebentar saya. Ini dari Pak Agus. Pak Rudi, Dari siapa ini? Pak Dianto di Tangerang. Pak Rudianto di Oh, gimana? Diulang Pak Rudi. Tadi kan yang disebutnya harus melakukan SOP juga. Ya, artinya tuh SOP itu standar operating procedure tuh dari belakang ya, yang Oh. disebut seringkali basic blow ya. Kadang-kadang saya dengarnya Betul, di presentasi betul. itu basic blow ya, benar ya, dari belakang kepala sampai tulang ekor ya, Betul. turun ke bawah. Betul, betul. Artinya apa? Ya, saya mengingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita melakukan basic blow atau SOP, ingat tubuh kita ini utuh. Tubuh kita ini satu dengan yang lain berhubungan. Saya yang mengilustrasikan seperti yang dipertanyakan sama Pak Rudi, ketika kita memperlakukan tulang belakang kita sebagai eh, dari mulai otak sampai ke tulang ekor itu adalah susunan saraf pusat. Karena bukan cuma kepala, bukan cuma otak saja yang jadi susunan saraf pusat, tapi medula spinalis atau susun tulang belakang itu adalah susunan saraf pusat. Di kanan kirinya adalah cabangnya untuk mempersarapi semua. Sekali lagi, untuk mempersarapi semua bukan cuma dada kita, bukan perut kita, bukan tangan kita, tapi seluruh organ. Dari pusat dengan 12 cabang dari kepalanya, kemudian dari kanan kiri dari mulai servikal sampai ke sakral, itu mempersarapi semua. Jadi ketika itu distimulasi dengan menggunakan blow, akan menerima manfaat dari hitnya, akan menerima manfaat dari gelombang teraknya, akan menerima stimulasi, akan memberi perangsangan untuk apa? Untuk aware, untuk menyadari bahwa kita dalam posisi sakit, entah itu karena kecelakaan, entah itu sakit yang lain. Maka basic blow adalah sangat-sangat diperlukan sekali. Akan membantu, akan mempercepat, dan akan memudahkan kita untuk menangani kasus-kasus apapun kasusnya. Demikian Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Saya kembalikan ke Bu Suci. Jadi Ya, Pak Rudi, maksudnya, jelas ya. ya enggak, maksudnya tadi kan menurut Pak Dokter ya, lebih efektif mana? Apakah langsung ke misalkan orang itu kesleo ya di Oke. lututnya? Hmm. Kalau melalui SOP basic blow ya atau dasar-dasar terapi ya, itu lebih bermanfaat ya daripada langsung ke sumber penyakitnya, misalkan tiba-tiba kesleo, bengkak gitu ya. Bagusnya di basic blow juga ya, karena berpengaruh ke seluruh metabolisme tubuh ya untuk memberikan ketenangan ya. Betul ya. Betul, Sebaiknya betul itu Pak ya. Rudi. Jadi intinya seperti ini, ya. Ketika sakit, meskipun hanya di lokal, di satu titik, dengan bengkaknya, dengan apapun kondisinya, itu tubuh yang lain juga akan memberikan perhatian, akan berkonsentrasi ke luka itu, ke kejadian itu. Maka ketika kita lakukan basic blow, berarti kita sudah mempersiapkan tubuh untuk membantu secara keseluruhan. Pertanyaannya lebih cepat mana? Kalau kita hanya mengatasi di titik yang kejadian, maka seolah-olah tubuh tidak dibangunkan, tubuh tidak disiapkan. Padahal luka, kejadian itu seperti yang tadi saya bilang, badan itu utuh. Dia akan teriak dan teriaknya itu akan didengar oleh semua. Kalau semua yang mendengar kita tidak bangunkan untuk membantu lukanya, bengkaknya, maka percepatan penyembuhannya akan jauh lebih lama, akan jauh lebih lama. Mungkin di pikiran kita, kenapa kita nggak konsentrasi ke sana? Saya ingin mempercepat di sana. Kalau tidak melibatkan badan yang lain, tidak melibatkan sistem yang lain, itu akan jauh lebih lama. Tapi balik lagi sekarang, kalau kita sekarang kita lagi berbuat bukan kitanya nih sekarang, orang lain yang kejadian. Maka yang bersangkutan ingin konsentrasi ke sana. Kenapa? Karena ini loh yang bermasalah. Bukan belakang, bukan saya tidak perlu dengan basic blow-nya, saya tidak perlu dengan SOP-nya, saya perlu ini. Artinya kita harus bijak di sana. Makanya tadi saya katakan bukan cuma lokal saja, basic juga dilakukan. Kalau kita berhadapan dengan orang lain, sentuhlah, pasti harus disentuh yang bengkaknya. Lakukan blow di bengkaknya.
Tapi berkomunikasilah dengan yang bersangkutan bahwa diperlukan juga basic blow. Yuk kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu teman-teman sekalian? Mungkin kecelakaannya luka, mungkin kecelakaannya bengkak, keseleo dan sebagainya. Tapi ingat, mungkin juga ada masalah kesehatan di orang tersebut. Sehingga ketika kita melakukan basic blow, maka kita sudah meringankan masalah kesehatan lain selain daripada keseleo, selain daripada bengkak, selain dari kecelakaan. Oh ya, maaf Pak Mudah-mudahan Dokter. ini Maaf jadi Pak Dokter tadi sesuatu basic buat blow-nya kita itu semua. Terima kasih. hanya belakang saja basic Silakan. blow-nya atau depan juga ya? Tadi saya lupa nanya ya. Basic blow-nya belakang kepala sampai tulang ekor saja atau dari depan juga? Dari wajah sampai bawah perut. Yang namanya basic blow itu apa ya? Hanya Boleh belakang atau 10 titik dasar dengan tadi. belakang saja sudah. Silakan. Bu Suci silakan. Silakan Bu Suci. Ya, jadi yang kita sebut SOP adalah jangan lupa tidak hanya pada fokus di 10 titik dasar blow, tapi juga harus dengan minum air yang sudah di blow sebelum dan sesudah terapi. Jadi 10 titik dasar seperti yang kita ketahui mulai dari ubun-ubun, titik limpatik di kanan kiri leher, di bawah ketiak, di siku dalam, telapak tangan dua-duanya, di bagian lutut dalam, kemudian juga telapak kaki. Kemudian di bagian depan juga Pak. Ya, Oh, jadi di bagian dada ya. Ya. Jadi kurang lebih 10 titik dasar itu adalah yang kita sebut SOP plus dengan minum air yang sudah di blow sebelum dan sesudah terapi. Dan sesudahnya. sampai telapak kaki ya, 2 telapak kaki juga ya, Bu Susi ya. Betul. Betul. Sampai 2 telapak kaki Baru ya. setelah itu ya difokuskan ke bagian yang sedang terluka ya, Bermasalah. atau yang sedang bermasalah ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dokter ya. Terima kasih Bu Susi ya. Terima kasih Terima sudah kasih Pak Sama-sama Bu Rudi. Rudi. Ya. Senang. Pak Dengan Dokter, senang hati. boleh tanya Pak? Oke, boleh Pak. Siapa nih? Pak Siapa? Widianto Silakan ya. Bu Suci. Saya Iya, tanya silakan. Pak. Pak Sentek dari Bekasi Pak. Halo. Silakan Pak. Silakan. Ya Pak Dokter, ini saya mau tanya Pak. Saya sudah operasi kista ginjal ya Pak ya Dok ya. 1 tahun yang lalu. Oke. Tapi sampai sekarang itu masih sakit aja Dok. Sama ada radang usus. Apakah bisa diterapi pakai iterakar Dok? Ini saya langsung izin Bu Suci, saya langsung jawab ya. Saya kadang-kadang mohon maaf Pak Wibianto, Pak Sentek Wibianto di Bekasi, saya mohon maaf harus menyampaikan. Konsekuensi dari operasi itu akan selalu ada. Ini harus kita betul-betul, kenapa saya harus menyampaikan dari sisi di sini? Artinya adalah, kalau tadi kita bicara luka saja sudah kita persoalkan, sudah kita diskusikan, sekarang lukanya ini dibuat. Bisa diterima ya, lukanya dibuat ada tindakan untuk sesuatu. Izin Pak Wibianto, tindakan pada saat operasinya seperti apa? Apakah dengan laser atau apa dengan tindakan yang kurang intervensinya? Seperti apa? Itu Dok, diangkat Dok. Kistanya diangkat. Kistanya diambil, Berarti tapi betul. iya, tapi saya sudah di CT scan 2 kali sama di MRI 1 kali. Yaitu sekarang di ginjalnya itu ada numbuh batu sama kistanya numbuh lagi Dok. Apakah bisa sembuh Dok dipakai iterakar? Iya, baik. Ini jadi jelas berarti ada perlukaan kemudian penyelesaiannya. Ini makanya saya katakan dari awal ketika kita mulai berbicara di bedah, ketika berbicara di tindakan yang lebih serius, ini meskipun tidak bukan kecelakaan, tapi memang ini adalah salah satu yang kita hadapi adalah resiko. Pertanyaan dari Pak Bibianto adalah apakah bisa sembuh? Munculnya kista itu karena kita hidup. Karena kita atau Pak Bianto sama-sama kita semua, karena kita masih makan. Kista itu tidak akan muncul kalau kita tidak makan. Kista itu tidak akan muncul kalau kita tidak hidup.
Karena sel kista adalah sel badan kita yang akan tumbuh karena kita makan, karena kita hidup. Catatan pertama. Yang kedua, karena tadi udah disinggung mengenai batu ginjal, itu hal yang sama. Saya lupa, Bu Suci, mungkin kita bahas nanti batu ginjal, atau kita sudah bahas batu ginjal, saya juga udah lupa. Kenapa demikian? Karena bahan dari terjadinya batu ginjal adalah makanan kita. Makanan yang tinggi kadar urinnya, yang akan menimbulkan asam urat. Inilah yang didapatkan dari makanan kita. Jadi pertanyaan dari Pak Wijanto, apakah bisa disembuhkan? Jawaban saya mudah banget, bisa disembuhkan. Asalkan makanannya dirubah. Karena yang memberikan makanan ke kista adalah kita. Karena yang akan menimbulkan batu ginjal adalah kita. Makan kita itu. Kalau kita bisa melakukan perubahan itu, maka manfaat ITERA itu akan sangat tinggi sekali. Kenapa demikian tinggi? Karena proses apa namanya pemanfaatan purin menjadi asam urat itu terjadi tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan, maka yang beresikonya adalah terjadi kristalisasi asam urat ketika mengkristalnya di ginjal, maka terjadi batu ginjal. Ketika kristalisasinya ada di persendian kita, maka terjadi lagi apa yang dikatakan orang bicaranya terkena asam urat, kakinya bengkak sampai merah dan lain sebagainya karena di persendian. Nah, yang tahu persis adalah Pak Wibianto sendiri. Makanan apa yang menyebabkan sekarang usia berapa Pak Wibianto? Boleh dibuka lagi? Unmute. Usia sekarang 62 tahun, Dok. Itulah yang saya katakan. Selama 62 tahun itu, berarti makanan yang tahu persis adalah Pak Wibianto. Maka yang caranya adalah disiasati dari mulai makanan. Untuk apa? Untuk bisa menyembuhkan kistanya. Untuk bisa menyembuhkan batu ginjalnya. Untuk bisa menyembuhkan banyak yang terjadi dari makanan. Atau konsekuensi banyak karena kita makan. Dan makan adalah pilihan kita. Jadi yang saya minta ke siapapun di sini yang sudah hadir ini bagus banget sudah ada 100 peserta malam hari ini. Perubahan makanan itu harus dilakukan ketika kita tahu ada masalah kesehatan. Apapun masalah kesehatannya, harus dilakukan perubahan. Manfaat ITERA akan berarti, akan sangat optimal sekali ketika kita dibarengi dengan perubahan. Perubahan makanan kita, perubahan lifestyle kita, perubahan pola pikir kita, perubahan olahraga kita. Kalau itu dilakukan, maka optimal didapatkan manfaat daripada ITERA. Sebaliknya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, nanti akan seolah-olah ada dua kejadian di tubuh kita ketika kita tidak melakukan rangkaian yang eh, tidak seperti yang kita bicarakan. Apa artinya? Kalau kita hanya melakukan ITERA, memanfaatkan ITERA apapun alatnya, ya, itu adalah positif. Positif itu harus ditindaklanjuti, harus dibarengi dengan positif yang lainnya. Tapi kalau positifnya cuma satu, kemudian yang lainnya ini negatif semua, maka seolah-olah akan terjadi perlombaan. Mana yang lebih banyak, yang positif atau yang negatifnya? Ini yang saya tidak mau. Jadi jangan langsung disandarkan. Pertanyaan Pak Wirianto adalah bisa disembuhkan atau tidak? Seolah-olah menyerahkan ke ITERA. Maka tidak mungkin. Artinya, kalaupun terjadi, itu kecil sekali, jauh sekali, lama sekali. Kenapa saya sedemikian rupa ingin menyampaikannya? Ini eh, pribadi seolah-olah ya. Dengan pembedahan saja, dengan diambil saja kistanya, masih muncul lagi. Dengan di kemo saja, mohon maaf saya eh, lebih ke arah lain, dengan sudah dibedah, kemudian dilakukan kemo, setelah kemo dilakukan lagi radiasi atau terapi sinar, radiasi ya betul-betul, bukan gelombang tera, itu pun masih tetap ada metastasis. Akan terjadi lagi konsekuensi yang sama dengan kistanya, dengan kankernya, dengan konsekuensi yang berbeda. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi, lakukan blow, yakinkan akan mendapatkan manfaatnya, tapi pola yang lainnya harus paralel.
bisa disembuhkan. Kistanya tidak akan tumbuh lagi ketika kita ngerubah pola makan kita, pola pikir kita, olahraga kita, rangkaian positifnya, doa kita termasuk di dalam. Demikian juga dengan batu ginjalnya. Tapi jangan berpikir sekarang sama mentang-mentang tadi udah bagus dijelaskan, bagus sekali sama Bu Suci. Minum air yang sudah di blow. Kemudian lakukan basic blow. Setelah itu minum air lagi. Ini rangkaian yang udah katakanlah kita kalau bisa ngambil kesimpulan tiga tindakan, tiga usaha kita. Kalau ini dilakukan secara rutin, maka kita akan banyak sekali tindakan. Kenapa saya ulangi lagi pernyataan dari Bu Suci dengan diinisiasi oleh Pak Rudianto? Dengan basic saja kita tidak berorientasi ke yang lain. Baik Pak Wibianto kasusnya adalah batu ginjal dengan kistanya. Ini akan disiasati satu persatu karena melakukan SOP, karena melakukan basic blow. Pusat pertahanan tubuh kita dengan titik-titik dari ketiaknya, dari limpatiknya, itu akan mengarahkan sesegera mungkin untuk mengusir kistanya. Sesegera mungkin untuk penyembuhan ke kistanya. Batu ginjal atau kristalisasi asam urat yang terjadi pada batu ginjal, pada ginjal ini juga sama. Harusnya tidak terjadi batu, harusnya tidak terjadi kristalisasi. Saya harus mengisyaratkan asam urat itu diperlukan. Asam urat itu sama dengan kolesterol, diperlukan oleh badan kita, tapi tidak boleh lebih. Ketika lebih, tidak positif lagi. Asam urat itu antioksidan paling istimewa di badan kita. Kalau normal. Tapi kalau lebih, hasilnya adalah salah satunya batu ginjal. Hasilnya salah satunya adalah yang kita sebutkan dengan asam urat, asam urat, asam urat. Bahasa awamnya adalah asam urat. Di persendian kita sakit, di kaki sakit. Ini harus dilakukan oleh Pak Bianto untuk menyembuhkan kista dan batu ginjalnya. Manfaatkan gelombang merah. Demikian mungkin sementara atau yang kalau ingin ditambahkan Pak Wibianto, Pak Sentek Wibianto, Iya, teman-teman Pak. yang lain, Bu Suci silakan. Ini ada sama radang usus juga, Dok. Gimana, Dok? Ini sakit aja, Dok. Juga sembuh-sembuh juga Nah, jalan. betul. Saya terlupa tadi, padahal Pak Wibianto tadi menyampaikan radang usus. Saya tidak ingin menyalahkan karena ada operasi, kemudian terjadi komplikasi peradangan dan lain sebagainya. Tidak. Tapi saya ingin lebih meluruskan lagi, peradangan itu akan selalu ada ketika kita sakit. Sakit apapun, mau batu ginjal, mau diabetes, mau itu peradangan itu ada. Kenapa konsentrasinya Pak Wibianto ada di rongga perut? Karena permasalahannya di sana. Ginjal ada di rongga perut. Operasi dilakukan di rongga perut. Jadi konsentrasi peradangannya pasti lebih banyak di bagian usus, bagian perut. Nah, bagaimana manfaat dengan ITERA? Sangat istimewa. Blow betul-betul manfaatkan dari belakang, depan, selain daripada SOP yang dilakukan. Dan Pak Wibianto mengikuti pola kejadiannya. Apa yang dimaksud? Misal sederhana, ada perubahan di kentut nggak? Ini salah satu. Ada perubahan di kentut nggak? Ada perubahan di buang air besar nggak? Ada perubahan di buang air kecil tidak? Yang tadinya, mohon maaf, yang tadinya ada kesulitan misalkan buang air besarnya, ada perubahan membaik atau tidak? Itu adalah evaluasinya untuk peradangan khususnya, untuk peradangan di perutnya. Apapun yang terjadi konsekuensinya ikutin. Kenapa? Karena ITERA bukan kimia, Pak. ITERA bukan yang dimakan. Yang dimakan, yang diminum cuma air yang sudah di blow. Tidak ada konsekuensi negatif sama sekali. Makin sering minum air yang sudah di blow, sebelum dan sesudah terapi, katakanlah sekarang mau terapi berapa kali? 2-3 kali, katakanlah dalam sehari. Berarti minumnya juga sudah 2-3 kali pengulangan. Berarti sudah luar biasa didapatkan badan kita. Artinya pasti ada perubahan yang istimewa yang didapatkan. Kalau mau mengecek lagi, silahkan. Confirm lagi, USG lagi, MRI lagi, pemeriksaan laboratorium lagi, itu jauh lebih objektif. Demikian Pak Wibianto di Bekasi. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Keterangannya, Dok. Terima kasih. Sami-sami, sami-sami Pak. Cukup deh Pak Bu ya. Susi, saya kembalikan ke Bu Susi. Baik, dokter, ini menyambung dari penjelasan dokter tadi mengenai makanan-makanan yang menimbulkan
kista dan juga asam urat ya. Kemudian ginjal juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siska Haryanto. Makanan yang harus ditinggalkan untuk menghindari kista itu apa aja, Dok? Tunggu. Oke. Kayaknya kita harus ngulang lagi mengenai kanker, kista, dan seterusnya nih, tumor. Boleh, Dok. Ibu Siska Haryanto, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih Bu Suci. Eh, Kalau boleh, saya bukan, bukan sengaja mempromosikan buku karena bukunya juga tidak dibeli. Harus baca The China Study, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell, untuk menjawab Ibu Siska nih. Judulnya adalah The China Study. Eh, Supaya tidak lupa saya tulis saja di chatnya. Ya, The China Study. Ini yang harus kita cari. Carinya bukan di toko, bukan di mana-mana, carinya di handphone kita. Karena tinggal klik saja The China Study, ambil PDF-nya, berarti kita sudah dapat, tidak perlu beli. Tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell. Di sini, di buku ini, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, makanan apa yang harus ditinggalkan adalah makanan berbasis hewan. Sekali lagi saya tekankan, makanan berbasis hewan. Dari telur, dari ikan, dari daging, dari ayam, semua akan memberikan makanan ke kista. Akan memberi makan ke tumor. Akan memberi makan ke benjolan. Apalagi kanker. Apalagi tumor ganas. Ini adalah makanan terlezatnya. Oke, saya akan lebih luruskan lagi, akan lebih mudah lagi untuk diterima. Balik lagi ke penjelasan dari Pak Wibianto. Sel kista itu sel kita, bukan dari planet luar, bukan alien yang masuk ke badan kita, bukan COVID-19 dari luar, bukan. Selnya adalah sel kita yang terjadi perubahan DNA-nya. Jadi selingkuh DNA-nya, sehingga dia tidak bersifat lagi sebagai sel. Kalau Pak Wibianto sel ginjal, tapi dia bersifat sebagai sel kista. Sudah terjadi perubahan sifat, tapi tetap sel kita. Makanannya dari mana? Dari mulut dari makanan yang masuk di mulut kita. Ini khusus untuk kista, tumor, benjolan, kanker. Prosesnya sama. Yang memberi makanan kita adalah makanan yang dimasukkan oleh kita melalui mulut kita. Dan karena selnya adalah sel kita, maka memorinya juga memori kita. Apa maksudnya hubungan dengan memori? Ketika kita suka dengan makanan A, saya misalkan secara pribadi, saya suka dengan gulai kepala kakap. Maka seluruh sel di badan kita itu punya memori yang sama. Saya suka dengan itu. Ketika berubah menjadi sel kista, maka dia akan senang banget ketika mendapatkan makanan yang dia sukai. Inilah yang harus dihindarkan. Ini yang menjawab pertanyaan dari Bu Siska. Makanan yang kita sukai, itulah yang membuat kita menjadi kista, benjolan, tumor jinak, tumor ganas, atau kanker. Makanan yang kita sukai. Dan rata-rata atau secara umum, bukan orang yang vegetarian, bukan orang yang vegan, itu adalah hewan yang kita sukai. Makanya jawaban dari Bu Siska adalah makanan yang berbasis hewan yang harus dihindari kalau kista. Kista ovarium, kista dimanapun. Kista berarti hubungannya dengan kelenjar. Ada perubahan. Tidak bersifat lagi sebagai sel kelenjar, tapi bersifat sebagai sel kista. Cari sekali lagi bukunya adalah The Chinese Study. Mohon maaf. Bukunya adalah The Chinese Study. Tulisannya pasti bahasa Inggris. Pertanyaannya sekarang adalah, ada nggak bahasa Indonesianya? Ada. Tapi tidak ada di toko buku, tidak ada di Gramedia, tidak ada di apa lagi Gunung Agung misalkan, nggak ada. Di toko buku nggak bakalan ada. Yang ada adalah di online, Shopee, Tokped itu ada. Tapi judulnya bukan The Chinese Study. Saya akan carikan judulnya. Judulnya jadi lucu. Bukunya dikasih judul Rahasia Sehat
orang Cina. Nah, ini yang nyeleneh. Jadi kayak kayaknya membesarkan sesuatu, menjelekkan yang lain. Tidak. Saya tidak ngerti kenapa judulnya jadi rahasia sehat orang Cina. Tapi judul original adalah The Chinese Study. Kenapa demikian? Karena penulisnya adalah Colin Campbell dan putranya Thomas Campbell. Ini adalah peneliti dan juga penasehat senator Amerika. Jadi orang Amerika yang melakukan penelitian, bukan orang Cina. Awalnya adalah Perdana Menteri Cina itu terkena kanker prostat. Maka dia bertanya ke stafnya, kenapa saya kena? Kenapa ada orang lain yang tidak kena? Kanker apa aja yang ada di daratan Cina? Nah, ini perta awalnya. Jadi kanker apa aja yang ada di daratan Cina, siapa yang terkena, daerah mana yang terkena. Jadi judulnya adalah mapping, memetakan kejadian kanker. Itulah awal dari The Chinese Study. Dan diawali dari daratan Cina. Tapi karena bagus penelitiannya dan sumbangan untuk melanjutkan penelitian itu banyak sekali masuk, maka akhirnya seluruh dunia dilakukan. Bukan cuma daratan Cina. Yang satu adalah daerah lain juga dilakukan, negara lain juga terlibat. Kemudian penyakit lain pun terlibat. Jadi tidak hanya kanker, diabetes dibahas, kegemukan dibahas, autoimun dibahas, penyakit jantung dibahas, semua dibahas di buku ini. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak Ibu, silakan cari di online sekarang juga bisa dapat bukunya murah bahasa Indonesia. Tapi ketika membaca itu banyak sekali persoalan. Pak Wibianto yang bertanya juga sama. Silakan untuk menyelesaikan batu ginjalnya di sana dibahas dan lugas, gampang sekali karena bukan bahasa kedokteran, bukan bahasa yang istimewa. Demikian mungkin untuk Ibu Siska. Demikian Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Setio. Tadi Bu Siska dan Bapak Ibu yang lain jelas ya penyampaiannya ya. Mungkin betul juga Dok, nanti di lain waktu kita angkat lagi topik secara khusus ya mengenai kista dan juga ginjal Ya. dan lain-lain ya. Oke, ini saya lihat di kolom chat ada yang angkat tangan, Pak J. Pak J masih bersama dengan kita. Mungkin boleh di-unmute Pak, bisa bertanya langsung dengan Dokter Setio. Dan mungkin nanti Silakan. pertanyaan dari Pak J ini menjadi pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah mendekati di sesi akhir dari Zoom kita pada malam hari ini. Silakan di-unmute. Halo. Ini malah Pak Kurniawan. Silakan Pak Kurniawan. Iya dok. Saya mau bertanya, apa perangkat ini bisa digunakan untuk terapi penderita atau untuk narkoba dok, untuk penyandang penderita narkoba, Oke. karena sugestinya itu sangat tinggi dan untuk detoksifikasinya itu pada liver itu apa bisa dok untuk alat ini dok? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Pak Kurniawan ini luar biasa nih. Ini kasus yang istimewa banget. Adanya adalah di satu sanatorium atau di penanganan khusus mengenai narkoba. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kecelakaan yang terjadi pada individu yang memilih, katakanlah, memilih banyak ya, apalagi sekarang di kalangan yang the have, mohon maaf kalau disebutkan misalkan artis dan lain sebagainya, atau siapapun yang kelebihan uang, itu gampang sekali kecelakaan, gampang sekali terpleset dengan narkoba. Yang pada akhirnya seperti yang tadi disampaikan sama Pak Kurniawan, bagaimana kejadian yang dalam tubuhnya, bukan cuma otaknya, tapi organ lain juga sama. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan ITERA? ITERA akan sangat membantu. Tapi sekarang perlakuannya adalah, apakah yang bersangkutan ini betul-betul akan masuk ke perawatan untuk lepas dari narkobanya? Contoh yang saya harus sampaikan adalah Bapak Ibu teman-teman sekalian.
Ketika lingkungannya, ketika tidak apa namanya, dipisahkan dari narkobanya, maka tidak akan ada artinya sama sekali ITERA. Sekali lagi, ITERA tidak akan berarti. Tubuhnya akan tetap meminta lagi narkoba lagi, meminta lagi narkoba lagi, lebih tinggi lagi dosisnya, lebih tinggi lagi dosisnya. Karena tidak lepas, tidak dipisahkan. Jadi konteks penanganan dari narkoba itu betul-betul harus dipisahkan. Dihindari dari lingkungan itu. Apa yang terjadi di tubuhnya sama dengan kecelakaan lain, sama dengan sakit lain. Baik dari fisik maupun dari psikisnya. Dan ini akan sangat dibantu, akan sangat tertolong dengan memanfaatkan ITERA. Kejelekannya, akumulasi yang terjadi dengan narkobanya, perlahan-lahan akan dikeluarkan melalui keringatnya, melalui buang air kecilnya, melalui apa namanya detox seperti yang tadi Pak Kurniawan sampaikan, itu bisa dimanfaatkan. Tapi betul-betul harus ada penanganan, isolasi dari narkobanya. Sama, jadi kecelakaan ini sama dengan kecelakaan, sama dengan masalah kesehatan yang lain. Harus betul-betul bebas. Jadi kalau Bu Siska menanyakan apa nih yang harus dihindari makanannya, maka Pak Kurniawan dengan kasusnya yang harus dihindari adalah narkobanya. Ketika ini masih dan mohon maaf sekali lagi, kesembuhan itu sempurna. Jangan jangan aduh nggak bisa lagi nih, nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi susah. Tapi bisa dilakukan. Terima kasih Pak Kurniawan. Bu Suci terima kasih. Ini Pak Hendrik terima kasih sudah apa namanya sudah langsung memberikan gambar di CNSN. Bu Jai atau Bu J atau Pak J silahkan. Tadi Oke, udah ini raise hand. terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum, nama Ah, saya silakan. Jay. Umur saya 65 Waalaikumsalam tahun. warahmatullahi. Gini, saya minggu yang lalu hari Sabtu itu katerisasi. Cuman anehnya dari CT scan itu ya, itu terlihat dua pembuluh darah saya itu yang sebelah kanan itu 100% mampet. Sebelah Coba, kiri itu 50%. Jadi dokter CT scan cabang itu kiri ya. yang cabang kiri. Dokter CT scan itu heran, artinya kenapa saya tidak plus gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin karunia Allah. Terus disarankan saya katerisasi. Dokter Adrian, saya di Palembang dok, jadi dia kebetulan operatornya katerisasi. Palembang. Ya, waktu malam katerisasi itu dia baca hasil CT scan itu rada aneh kan. Dia bilang mungkin ini 1.000.001 belum dapat yang seperti ini. Dia prediksi dia itu adalah kolateral mungkin ya. Jadi setelah katerisasi berlangsungnya katerisasi hari Sabtu itu ya cukup menegangkan. Jadi dari hasil katerisasinya itu memang terlihat nggak bisa dibendung itu sumbatan itu sama kateternya, jadi diganti 3 kali. Sorry, saya mesti liatin muka saya lupa tadi, sorry. Jadi 3 apa kateternya. namanya kateternya itu nggak tembus, dilepasin lagi, ditambah lagi karena kelihatannya itu ada kalsium, kalium, kolesterol sama yang keras kata dokter itu. Yang keras. Karena Okay. Karena yang sebelah kiri yang 50% tadi ya, itu dia bisa berenang si kateternya, jadi ada kemungkinan pengobatan saja kata dokter. Nah, karena 2 jam radiasi itu belum ketemu, akhirnya saya takut nanti tubuh saya kena efek radiasi, jadi di stop, di close. Nah, terus kebetulan adik saya Budian sudah pernah ke dokter ya, ke sana sudah pernah praktek, dan dia adik saya itu dulu ada kanker, tapi sekarang alhamdulillah sudah diangkat, tapi terus ada tumbuh. Nah, saya belajar dari dia, ternyata dia pakai ITERA Care, terus saya beli, kira-kira barangnya baru hari ini masuk sih, tapi saya pinjam punya dia tuh sudah 3 hari. Jadi sehari 2 kali saya dengar. Lah, saya mau pertanyaan gini ya. Itu kolateral yang tumbuh kata dokter Adian itu memang sangat aneh, jadi dia merambat, jadi dia bisa mengisi pembuluh darah yang menyumbat itu dari kiri. Itu kata dokter ribuan sekali dipertahankan aja. Nah, saya terasa baru saya
berapa kali jatuhnya ya, hari ya kira-kira 10 kali lah mungkin ya saya baru pakai Theracare. Saya lamakan di jantung saya sebelah kiri ini ya. Nikmatnya Mhm. subhanallah enak bener itu jadi. Amin, Nah itu amin, amin. ya artinya gini, logikanya gini, saya kan di wastafel itu kan ada selang tuh ya. Jadi kalau kalau cuci piring itu ada rendang, ada ini kan nempel tuh sampai saya lepasin wastafel di pinggir jalan itu saya pukul-pukul. Masya Allah itu tebel sekali. Nah, logika simpel saya karena saya orang medis, saya panasin pakai pakai hair dryer waktu itu si selang tadi. Yes. Karena lengket kan. Yes. Jadi Iya, iya. saya Minyaknya pukul-pukul itu. selangnya itu ternyata masih lengket dia. Nah, masih lengket itu saya dryer. Ternyata bagus. Jadi logika berpikir saya, Lepas. sedangkan selang begini aja yang keras begitu, gimana pembuluh darah dengan ITERA ini kan bisa ini. Nah, itu Iteranya. subhanallah. Jadi Amin, ya amin. artinya ya kita bersyukur saya baru pakai jujur aja baru berapa hari ya, 4 hari lah 3 mungkin hari. ya. 3 hari lah ya Mhm. saya pakai. Terasa enak sekali tuh saya konsultasi baru kemarin ke dokter saya ceritain itu ya dokter bilang ini rumah sakit bisa tutup sama ITERACare katanya. Nah itu Oke. jadi kembali ke sini dok, saya ingin bertanya ketiga apakah saya perlu peningkatan blow-nya itu 3 kali ya Oke. Baik, dengan baik. vertikal itu Baik. satu terus kedua gini nih. Ini saya karena bukan orang medis, saya mau nanya sedikit, mungkin nanti dokter yang pintar bisa menjawab ya. Kan logikanya kan si Mhm. lemak yang telah hancur oleh Nempel. ITERACare itu beredar ke seluruh Mhm. tubuh kan. Oke. Apakah dia menempel di pembuluh darah? Saya khawatir nanti di tengkuk ini nih Kecil. nempel di itu, nempel di ini. Jadi kan jadi penyumbatan-penyumbatan Iya. baru marah menyebar dia. Iya, Nah iya. mungkin 2 pertanyaan Baik, itu aja baik. Kang. Maaf. Baik. Ya, makasih dok. Baik. Terima kasih eh, Pak J di Palembang. Bapak Ibu teman-teman sekalian ini melengkapi bagus bagus banget melengkapinya. Tadi udah disebutin juga sama Pak J. Di sana ada kalsium, di sana ada lemak dan lain sebagainya. Udah diilustrasikan juga dengan tempat cuci piring kita, ada rendang dan lain sebagainya. Ini kata kunci yang harus kita ambil. Jadi balik lagi, kenapa sampai terjadi tersumbat pembuluh darah atau arteri koronaria kita? Karena makanan. Karena makanan. Kalau kalau sekarang ilustrasinya dan logikanya kita pakai, gelombang ITERA itu bukan cuma sekedar panas. Sekali lagi ya, bukan hair dryer. Ini harus jadi pemahaman kita bareng-bareng. Ada nilai medis, ada nilai mungkin nanti benar kata Pak J bisa tutup rumah sakit atau bisa rumah sakit yang tadi disampaikan bisa tutup karena apa? Karena tidak hanya sekedar panas, tapi ada terapi di sana. Ada nilai terapi yang diberikan oleh gelombang tera atau boleh ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu teman-teman terbiasa mendengar USG, MRI, CT scan, semuanya menggunakan gelombang. USG berarti menggunakan gelombang yang masuk dalam kategori suara. MRI dengan resonannya itu juga gelombang. CT scan juga gelombang. Artinya apa? Memanfaatkan gelombang untuk diagnosa, mendiagnosa sesuatu. Nah, sekarang untuk mendiagnosa dengan menggunakan gelombang tera itu jauh lebih presisi, jauh lebih istimewa hasilnya. Memanfaatkan gelombang tera untuk diagnosa. Sekarang kita balik pemikirannya, makanya betul kata-katanya kalau ini dimanfaatkan, maka rumah sakit tutup. Kenapa demikian? Karena nilai terapinya jauh lebih istimewa dibandingkan dengan gelombang lain. Inilah gelombang tera. Nah, pertanyaan dari Pak C adalah, apakah ini perlu ditambah? Silakan. Tidak ada batasan sama sekali. Asalkan kita bisa melakukan, tubuh kita bisa memberikan toleransi yang baik. Kalau sudah 2-3 hari, apalagi sudah 3 hari lebih dari sana, biasanya toleransinya sudah diterima. Tapi jangan lupa seperti yang tadi diingatkan oleh Ibu Suci, minumlah air yang sudah di blow sebelum terapi. Minumlah air yang sudah di blow setelah terapi. Kenapa demikian? Karena ini akan memberikan satu apa namanya kelengkapan
terapi dengan menggunakan gelombang tera. Mungkin dengan gelombang lain tidak perlu minum, apalagi sampai di bawah airnya. Kenapa? Karena ini adalah gelombang tera. Konsekuensinya harus ditanggung. Dehidrasinya dan lain sebagainya harus ditanggung. Kualitas airnya yang dimasukkan juga harus ditanggung. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah yang sudah dihancurkan oleh gelombang tera ini akan mampu? Hancurnya tidak berkeping-keping seperti kita ada ukuran molekulnya, tidak. Jadi yang dilakukan oleh gelombang tera adalah mengembalikan metabolisme, mengembalikan fungsi dari kolesterol, fungsi dari kalsium, fungsi dari apalagi sekarang berbicaranya yang menjadi sumbatan-sumbatan tadi. Itu back to normal. Artinya apa? Kalau memang perlu kalsium, ya kalsiumnya jangan beredar. Apalagi nempel di pembuluh darah, tapi kalsiumnya dimanfaatkan oleh sel. Itulah yang saya katakan normal. Kolesterol itu diperlukan oleh tubuh kita. Karena seluruh dinding sel kita, seluruh sel, dindingnya adalah kolesterol. Tapi kolesterolnya jangan banyak, jangan berlebihan, apalagi sampai nempel di pembuluh darah. Artinya berarti ITERA akan mengembalikan itu. Mengembalikan angka, mengembalikan jumlah kolesterol tidak boleh lewat. Kalsium tidak boleh lewat. Kalsium tidak berlebihan, kalsium tidak boleh salah tempat. Itulah yang dilakukan oleh gelombang tera. Jadi tidak ada kekhawatiran Pak J untuk terjadi sumbatan nanti di tempat lain. Jangan berpikir ke sana. Tapi yang harus saya tekankan sekarang adalah akan terjadi lagi sumbatan, bukan cuma di jantung. Tolong pikirkan baik-baik. Arteri itu tidak hanya di jantung kita. Arteri itu ada di kepala kita. Arteri itu ada di lutut kita. Arteri itu ada di penis seorang laki-laki. Akan ada di seluruh organ reproduksi wanita. Itu arteri. Jadi artinya yang dikateterisasi hanya arteri koronaria di jantung kita. Yang lain tidak dikateterisasi, tidak dilihat, tidak diangiografi. Padahal lemak, makanan enak masuk dari mulut kita, dari satu mulut ini. Jadi yang lain pun tersumbat. Artinya, Pak J, Bapak Ibu teman-teman, betul-betul harus mengontrol kolesterol. Betul-betul harus mengontrol makanan berlemak. Kalau tidak ingin ada sumbatan lain di tempat lain. Satu. Yang kedua, ini yang harus kita lakukan. Ketika kita memanfaatkan ITERA, melakukan perubahan banyak, maka kita akan dapat maksimal. Yang terakhir, karena ini pertanyaan mengenai kolateral pembuluh darah. Saya tidak kaget melihat Pak C sedemikian sehat, walaupun sudah blok 100%. Kenapa demikian? Karena tubuh itu pintar, Pak. Itulah yang dikatakan sebagai kolateral. Bapak Ibu, untung kita membahas mengenai luka. Ya, luka berarti ada cut, ada cutting, ada putus pembuluh darah kita. Pertanyaan saya sekarang, disambung lagi nggak pembuluh darah yang putus? Tidak. Cukup di band, cukup diberikan apa tadi, antiseptik katakanlah, setelah itu sempurna lagi. Hidup lagi jaringan di sana. Artinya apa? Akan ada kolateral. Akan ada pengganti pembuluh darah. Kita tidak perlu ragu. Jadi kalau konsultasi dengan, nanti kita bahas juga mengenai aterosklerosis, penyakit jantung koroner, katakanlah kita bahas ulang lagi. Ayo kita diskusikan di sana. Kolateral itu akan terjadi. Akan terjadi. Jadi memang bentuknya adalah serangan jantung. Karena tersumbat. Mendadak tersumbat, oksigen kurang, kemudian jantung tidak bisa berfungsi sebagai pompa. Tapi waktu kritis ini, golden period ini bisa diatasi, kita tinggal nunggu. Kolateral itu akan ada. Tuhan akan memberikan. Tuhan telah menyediakan itu. Jadi balik lagi, Pak J, eh, berbanggalah pasang ring belum sampai hari ini, apalagi yang 50%, apalagi yang 50%. Yang 50% tidak perlu dipikirkan lagi. Yang dipikirkan adalah jangan nambah jadi 60%. Jangan nambah dari 60% apa? Jangan makan lagi lemak dan kolesterol. Jadi dihubungkan dengan yang tadi, kista, tumor, dan sebagainya adalah makanan enak. Sumbatan pembuluh darah adalah makanan enak. Maka usia sudah 62 tahun, usia sudah di atas 60, saya juga 60, udah lewat 60-nya.
Maka sama-sama kita harus mensiasati itu. Makanan enak kita harus mulai dikurangi, cari makanan enak yang lain yang jauh lebih sehat. Itu kalimat terakhir dari saya, Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Senang bisa silaturahmi. Ada beberapa Iya, pertanyaan pending, mungkin nanti kita bisa selesaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu Suci. terima kasih banyak, Dok. Tadi boleh juga nih analoginya Pak J ya. Jadi pada waktu lemak-lemak itu hancur karena ekstraker, itu lemak-lemaknya nanti pada nyebar kemana gitu ya? Apakah menyumbat di pembuluh darah yang lain atau tidak ya? Nah, itu makanya Pak J. Jadi pada waktu ini mungkin sedikit Suci tambahkan ya Dok. Jadi pada waktu kita melakukan terapi, tentunya saja kita juga ada sistem detoksifikasi, termasuk lemak-lemak tadi juga apabila sudah menjadi toksin dalam tubuh, ini akan terbuang melalui urin, melalui keringat, atau juga buang air besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu memang haruskan tadi banyak-banyak minum air putih, supaya toksinnya juga bisa terbuang melalui urin atau keringat, begitu kurang lebihnya ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Pak Rahmat Ibrahim. Mungkin Suci bisa langsung bantu dokter untuk jawab ya dok. Jadi Pak Rahmat Ibrahim sahabatnya ada yang menderita kanker rahim dan sekarang ada pendarahan, bulan depan mau dioperasi. Pak Rahmat langsung dijawab, tidak diperkenankan untuk melakukan terapi dengan nitaraker karena salah satu larangan yang dilakukan terapi adalah mereka yang mengalami luka terbuka atau juga ada pendarahan juga, sering di jantung, mens, haid atau juga hamil, dan juga pasang lensa di mata atau pasang pen ya. Jadi ini ada beberapa yang harus kita hindari. Kenapa tidak boleh? Karena fungsi teraker ini salah satunya adalah melancarkan peredaran darah. Nah, apabila sudah terjadi pendarahan, bisa dibayangkan nanti akan makin bleeding ya, makin pendarahannya semakin tidak terkontrol Pak Rahmat. Jadi sebaiknya ikuti dulu saran dari dokter, dan setelah operasi minimal 4 bulan tidak boleh melakukan terapi. Nah, harus dipastikan dulu tidak ada luka dalam juga. Karena setelah operasi biasanya nanti takutnya ada luka di bagian dalam, apabila dilakukan terapi nanti akan menimbulkan pendarahan kembali. Sepertinya itu ya Pak Rahmat ya. Dok, terima kasih banyak. Sepertinya kita sudah menjawab semua pertanyaan pada malam hari ini. Bapak Ibu, buat yang belum bisa terjawab pertanyaannya, kita gabung lagi di minggu depan. Dan juga seluruh rekaman dari setiap Zoom call kita di hari Jumat ini akan ada tayangan ulangnya di YouTube Live Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa silakan subscribe ya, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, share juga ke rekan-rekan sekalian yang tidak join di malam hari ini untuk mendengarkan siaran ulangnya. Dokter Setio, terima kasih banyak waktunya, selalu setiap malam ini ilmu-ilmu yang luar biasa, dan juga Bapak Ibu sekalian yang selalu mengikuti Zoom kita di hari Jumat ini dari awal sampai selesai tidak beranjak ya. Tadi lebih dari 100% udah bisa join. Semua pengen sehat, semua pengen mendapatkan informasi, dan juga Bapak Ibu sekalian, Suci doakan di sini senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan dalam keadaan sehat, dan kita akan ketemu di Zoom call berikutnya di Jumat depan. Selamat malam semua, boleh unmute. Terima kasih Dokter Setio. Salam sehat, cantik kaya. Semangat selalu. Selamat malam. Malam. Dokter.